Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series The Rising tahun 2022. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan tentang seorang perempuan yang menyadari kalau ia sudah meninggal. Namun saat ia tahu kalau ia dibunuh, ia memutuskan untuk mencari tahu siapa pembunuhnya agar bisa istirahat dengan tenang. Tapi sebelum mulai, jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe channel ini dan juga like video ini. Jadi video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan melihat seorang perempuan yang tenggelam di sebuah danau. Perempuan ini sadar dan dengan cepat berenang ke permukaan. Perempuan ini bernama Neve Kelly yang merupakan seorang pembalap motocross muda berbakat. Dari hutan, ia merasa ada yang memperhatikannya dan ia bisa mendengar suara seperti garukan kayu. I need help! Ia meminta tolong namun tidak ada yang menjawabnya. Dengan kedinginan, ia berjalan ke hutan dan terlihat di langit dipenuhi banyak burung gagak yang berterbangan. Ia merasa ada yang aneh dengan hutan itu, namun ia berhasil menemukan jalan untuk pulang ke rumah. Sementara itu di rumah Neve, kita akan melihat orang tua Neve yaitu ibu kandungnya yang bernama Maria dan ayah tirinya yang bernama Daniel. Di luar mereka bisa melihat banyak burung gagak yang berterbangan. Salah satu burung terjatuh di kaca milik adik tiri Neve yang bernama Max. Max membawa bangkai burung gagak pada saudari kembarnya yang bernama Katie yang juga merupakan adik tiri Neve. Semalam mereka party, jadi pagi ini Katie masih hangover. Max ingin menunjukkan bangkai burung gagak ini pada Neve, namun ternyata Neve tidak ada di kamarnya. Max berpikir kalau mungkin Neve masih di tempat party. Namun Maria merasa ada yang aneh dengan Neve yang belum pulang. Ia mencoba menelepon Neve namun ia tidak mengangkatnya. Maria bertanya pada Katie apakah semalam ia pulang bersama Neve, namun Katie membantahnya. Firasat Maria tidak enak, namun Katie menenangkannya karena ia bisa melacak ponsel Neve yang masih ada di tempat party. Daniel memutuskan untuk mencari Neve ke tempat party semalam bersama anjingnya. Di sana ia bertemu dengan teman Neve yang bernama Nikki yang juga seorang pembalap motocross. Daniel bertanya apakah ia melihat Neve dan Nikki menjawab kalau ia hanya melihatnya di malam saat party. Dari app, Daniel terus mencari ponsel Neve yang membawanya memasuki hutan. Namun yang ia temukan hanyalah ponsel Neve yang terjatuh. Daniel berpikir ini aneh karena Neve tidak mungkin kehilangan ponselnya dan tidak mencarinya. Daniel memberitahu Maria kalau yang ia temukan hanya ponsel Neve dan hal ini membuat perasaan Maria semakin tidak enak. Di saat yang sama, Neve sudah sampai ke rumah. Neve meminta maaf karena terlambat pulang, namun ibunya menganggapnya seolah ia tidak ada. Maria menelpon polisi kalau Neve belum pulang dan tentu Neve berpikir kalau ibunya marah padanya. Fuck's sake, I'm right here! Neve yang juga marah melempar sebuah keramik namun ibunya masih mengabaikannya. Saat Neve melihat ke lantai, ia tidak bisa melihat pecahan keramik yang ia pecahkan. Ternyata keramik itu masih ada di meja padahal sebelumnya ia sudah memecahkannya. Neve menemui Katie namun Katie juga mengabaikannya seolah ia tidak ada. Saat Neve melihat cermin, ia melihat ada luka di lehernya. Sepertinya luka ini adalah luka cekikan dengan ikat pinggang. Di kakinya juga dipenuhi luka lebam dan di belakang kepalanya juga ada luka pukulan. Kini Neve sadar kalau ia sudah meninggal. Di tempat lain, Daniel pergi ke rumah ayah kandung Neve yang bernama Tom, barangkali Neve ada di sini. Namun tentunya Neve tidak ada di sini. Sementara itu, Maria juga ikut mencari Neve dan menemui pria bernama Joe yang merupakan kekasih Neve yang juga pembalap motocross. Namun terakhir kali Joe melihat Neve adalah sekitar jam 11 malam di pesta semalam. Di tempat lain, Neve tidak ingin tinggal diam dan pergi menggunakan motornya. Walau Neve menggunakan motornya, namun motor itu sebenarnya masih ada di garasi rumahnya. Sementara itu, Maria pergi ke lokasi pesta semalam di mana Katie dan Max juga sudah ada di sana.
Di sana ada pria bernama William yang merupakan pemilik hotel di sini yang ingin membantu. Joe dan ayahnya yang bernama Michael yang juga adik William ingin membantu mencari Neve. Mereka berpencar untuk mencari Neve. Tak lama kemudian, Neve juga sampai ke lokasi party dan melihat orang yang sedang mencarinya. Ingatan Neve tidak jelas, namun saat di sana ia ingat kalau di malam sebelumnya ia mengikuti sebuah party dan melihat banyak orang. Neve masuk ke hutan untuk melihat orang yang mencarinya. Mereka tidak bisa melihatnya, namun anjingnya ternyata bisa melihatnya. Neve memiliki ide untuk menggunakan anjingnya untuk menemukan tubuhnya. Neve membawa anjingnya, sementara yang Daniel lihat adalah anjingnya berjalan sendirian. Daniel dan yang lainnya mengikuti anjing itu ke pinggir danau. Anjingnya berhenti di pinggir air dan di langit mereka bisa melihat banyak burung gagak yang berputar di atas air. Joe menyadari ada sesuatu di tengah danau. Dengan cepat, Joe dan yang lainnya berenang untuk memeriksa. Yang mereka temukan adalah mayat Neve yang berhasil dibawa ke permukaan. Tentu Maria sangat histeris melihat satu-satunya anak kandungnya meninggal. Lokasi ditemukan Neve diperiksa polisi. 2 orang yang menangani kasus ini adalah detektif Christina yang merupakan istri William dan detektif Diana. Tak jauh dari sana mereka menemukan perahu danau habis terbakar belum lama ini. Sepertinya perahu ini yang digunakan pembunuh Neve membuang mayat Neve ke tengah danau. Sementara itu, Neve tahu kalau ia tidak bisa melakukan apa-apa sehingga ia pergi ke hutan sendirian. Di sana ia melihat ayahnya yang sering mabuk. Namun ternyata ayahnya bisa melihatnya. I just saw your body. I know. I saw it. Look, I know this is crazy. I don't understand how this is happening. Awalnya Tom berpikir kalau ia berhalusinasi karena sedang mabuk dan berduka. Namun Neve sadar kalau entah bagaimana ayahnya bisa melihatnya. Tom masih berpikir kalau yang ia lihat adalah halusinasi dan mengabaikan Neve. Namun Neve mengejarnya dengan motornya. Stop! Dengan sengaja, Neve berhenti di depan mobil Tom dan Tom yang masih mabuk menabrak Neve. Neve tidak terluka sedikit pun dan kini Tom sadar kalau yang ia lihat adalah sebuah kenyataan. Mereka pergi ke rumah Tom dan tentunya situasi mereka canggung karena Tom sudah melihat mayat Neve namun sekarang ia bisa berbicara dengannya. Neve menggambarkan kondisinya yang tidak bisa merasakan lapar atau kelelahan. Tom bertanya apa yang terjadi padanya di malam itu. Neve tidak bisa mengingatnya namun menilai dari luka tubuhnya ia sadar kalau ada orang yang membunuhnya. Neve ingin meminta bantuan ayahnya untuk menemukan siapa pembunuhnya. Namun Tom kesulitan menerima fakta kalau Neve sudah meninggal sehingga ia meminta waktu sendirian untuk berkabung. Neve pergi ke kantor polisi. Saat ini tubuhnya sedang akan diotopsi. Neve bisa melihat tubuhnya sendiri yang sudah kaku di dalam kantong mayat. Saat ia melihat jari telunjuknya, ia melihat luka terbakar. Ia mengingat saat di pesta seseorang memberinya kembang api namun Neve menyentuh bagian panasnya sehingga jarinya terluka. Sepertinya dengan melihat sesuatu yang berhubungan dengannya membuat Neve bisa mengingat apa yang ia lupakan. Tak lama kemudian tim koroner memeriksa tubuh Neve. Ia berpikir kalau luka di leher Neve adalah luka cekikan dengan ikat pinggang. Terlihat ada tanda kepala sabuk yang meninggalkan serpihan metal di kulit Neve. Di kepala Neve juga ada luka pukulan benda tumpul namun Neve meninggal karena dicekik. Neve sudah meninggal sebelum dibuang ke tengah danau dan tidak ada tanda-tanda pemerkosaan. Namun dari darah Neve ditemukan kalau Neve mengkonsumsi narkoba. 9 dari 10 kasus seperti ini biasanya korban mengkonsumsi narkoba tanpa disadari. Kemudian Neve pulang ke kamarnya walau ia juga tidak bisa mengantuk. Ia mengingat saat di pesta seseorang memberinya bir dan ia meminumnya begitu saja. Kemudian ia pergi ke rumah ayahnya yang merupakan satu-satunya orang yang bisa melihatnya. Neve menggunakan komputer ayahnya untuk masuk ke akun sosial medianya.
Nif ingin memeriksa foto di pesta untuk mencari tahu siapa yang memberinya bir di malam itu karena mungkin narkoba itu dimasukkan ke dalam bir itu. Ia ingat di malam itu ia dan Nicky bersulang, namun saat itu ia sudah memegang botol bir itu, jadi belum tentu Nicky yang memberi bir itu. Kemudian Nif pergi ke base camp pembalap motocross. Di sana ia melihat Nicky yang sedang bersiap berlatih. Nif memeriksa foto Nicky dan ia melihat banyak foto, dan salah satu fotonya Nif bersama seorang perempuan. Nif ingat perempuan ini bernama Alex yang merupakan orang yang memberinya kembang api. Alex juga adalah anak William dan Christina. Tak lama kemudian Joe datang untuk berlatih. Saat Joe mengganti pakaian, Nicky terus memperhatikan Joe. Nicky bertanya bagaimana keadaan Joe. Joe menjawab kalau ia tidak bisa berhenti memikirkan Nif. Kemudian William mendatangi mereka untuk memberitahu kalau polisi akan meminta keterangan mereka. Setelah William pergi, Nicky bertanya apakah ia dan Joe akan memberitahu polisi cerita yang sudah mereka siapkan tentang apa yang terjadi di malam itu. Mendengar ini membuat Nif mencurigai mereka berdua. Di TV, Nif bisa melihat berita tentang dirinya dan ibunya yang berbicara di TV. Back off! Nif menjadi marah dan berteriak dan tiba-tiba bar ini menjadi kosong. Ia kembali bisa mendengar suara garukan di kayu yang membuatnya tidak nyaman sehingga ia pergi keluar. Kemudian Nif pergi ke rumah ayahnya. Nif memberitahu kalau Nicky menyembunyikan sesuatu dan Joe melindunginya, membuat Nif mencurigai mereka. Nicky's hiding something. And Joseph's covering for him. Nif kembali memeriksa foto di pesta malam itu. Nif berpikir kalau Alex bisa memberinya petunjuk karena diingatannya Alex adalah orang terakhir yang ia ingat. Nif ingin ayahnya menanyai Alex dan pergi ke pom bensin tempat Alex bekerja. Hello? Namun saat akan memastikan kalau Alex memang bekerja di sana, ternyata Alex bisa melihatnya. Alex menjadi orang kedua yang bisa melihatnya, namun Alex belum tahu kalau Nif sudah meninggal. Nif menjelaskan kalau ia tidak ingat apa yang terjadi semalam dan bertanya apakah Alex ingat siapa saja yang bersamanya di malam itu. And then Joe came over and you went off together, just the two of you. That was the last time I saw you. Alex menjawab ia melihat Nif berbicara dengan Nicky, kemudian Joe menemui mereka dan membawa Nif ke dalam hutan. Dan itu terakhir kalinya Alex melihat Nif malam itu. Kemudian Tom mengantar Nif kembali ke tempat pesta. Ia bisa mengingat Joe mengkhawatirkannya karena Nif terlihat murung. Nif pergi sendirian ke hutan dan Joe mengejarnya, yang artinya Joe tidak mengajak Nif ke hutan. Joe bingung kenapa dengan Nif seolah ia menghindarinya. Ternyata Nif sudah bosan dengan Joe dan ingin mengakhiri hubungan mereka. Nif merasa desa ini terlalu kecil untuknya dan ingin pergi dari sini. You don't get to walk away from me, hey! I don't think this is over! Dengan begitu mereka putus malam tadi dan Nif pergi menjauhi Joe sendirian. Di tempat lain, Tom sedang di rumah Maria dan memberitahu kalau ia bisa melihat Nif walau sudah meninggal. Mungkin Maria bisa melihatnya juga, namun tentu Maria tidak mempercayainya dan berpikir kalau Tom mabuk. Sehingga Daniel terpaksa harus mengusirnya dari rumah. Sementara itu, dari koran Alex baru mengetahui kalau Nif sudah meninggal padahal kemarin ia baru saja berbicara dengannya. Tak lama kemudian saat Alex pulang ke rumah, Nif sudah menunggunya. I was expecting you to freak out or something. Alex tidak terkejut setelah melihat Nif padahal ia tahu kalau Nif sudah meninggal. Nif menjelaskan banyak hal yang tidak bisa ia ingat dan meminta bantuan Alex untuk membantunya mencari pembunuhnya. Why me? I can't speak to Joe. You said we left the party together. Wait a minute, you don't think Joe hurt you? Nif berpikir kalau pembunuhnya adalah Joe karena di malam itu ia dan Joe bertengkar karena ia ingin putus. Nif ingin Alex menanyai Joe tentang ini. Ayah Alex dan Joe adalah William dan Michael yang adik kakak sehingga Alex dan Joe adalah sepupu.
Alex mengajak Joe berbicara dengan alasan ada yang aneh dengan sepedanya. Ask him if you hurt me. Neve meminta Alex bertanya apakah Joe menyakiti Neve. Namun tentu Alex tidak bertanya seperti itu dan bertanya apakah Joe ingin membicarakan tentang Neve, namun Joe menolaknya. I saw you two together that night. Looked like you were arguing. Alex berkata malam itu ia melihat Joe dan Neve bertengkar. Mendengar ini membuat Joe menjadi defensif dan memilih pergi. Joe pergi ke rumah Neve untuk berkabung dengan keluarga Neve. Neve juga ada di sana dan Max merasakan keberadaan Neve namun ia tidak bisa melihatnya. Di sana Joe berkata kalau ia mengirim pesan pada Kathy namun ia tidak membalasnya. Joe ingin Kathy ikut dengannya ke klub motocross untuk menyiapkan vigil untuk Neve. Awalnya Kathy menolaknya namun karena tidak memiliki alasan kuat ia terpaksa pergi dengan Joe. Joe membawa Kathy ke mobil van tempatnya tinggal padahal sebelumnya Joe mengajaknya ke klub. You need to keep your mouth shut. Don't talk to me like that. I mean it. Joe dan Kathy memiliki rahasia dan Joe khawatir Kathy memberitahu orang lain rahasia ini. Di sana ada jaket yang dipakai Neve saat pesta. Mereka berdua membakar jaket Neve dan Neve hanya bisa melihat ini tanpa bisa melakukan apa-apa. Kini ia berpikir Joe dan Kathy bekerja sama membunuhnya. Neve memberitahu Alex kalau ia berpikir kalau yang membunuhnya adalah Joe. Karena membakar jaketnya sama dengan menghilangkan petunjuk. Namun Alex berpikir kalau Joe tidak mungkin membunuhnya. Di sore hari, Neve pergi ke klub di mana klub motocrossnya mengadakan upacara perpisahan untuknya. Tom dan Alex juga ada di sini untuk membuktikan kalau Joe memang pembunuh Neve. Alex mendekati Kathy dan mengajaknya bicara. Neve memberitahu Alex kalau ia dan Alex berada di kelas seni yang sama dan Neve sering membicarakan tentang Kathy. Joe made you burn her jacket. Kemudian Alex memberitahu tentang Kathy dan Joe yang membakar jaket Neve. Tentu Kathy bingung dari mana Alex bisa tahu ini. Joe mendengar pembicaraan ini dan ikut bergabung. Did you burn Neve's jacket? Alex juga bertanya tentang jaket Neve namun Joe menjadi marah dan berkata kalau satu-satunya pembunuh di sini adalah Alex. And the only killer I can see around here is you. Mendengar ini, Alex pergi meninggalkan Joe. Ternyata beberapa tahun yang lalu, Alex mengalami kecelakaan kendaraan yang membunuh salah satu penumpangnya. Dan karena itulah Joe menyebutnya pembunuh. Detektif Diana mendekati Alex untuk menanyakan keadaannya dan menenangkannya karena Alex belum lama ini keluar dari penjara anak-anak. Alex memberitahu Diana tentang Joe yang membakar jaket Neve. Joseph, can we talk outside, please? What? I'll explain outside. Kemudian Diana dan seorang polisi menahan Joe untuk diinterogasi tentang kemungkinan pembunuhan Neve. Namun saat Joe dibawa, Neve kembali mendengar suara garukan kayu yang membuatnya tidak nyaman. Tiba-tiba bar ini kembali kosong dan ia masih bisa mendengar suara garukan itu. Saat Neve berteriak, semua lilin di sana mati dan ia kembali. Di tempat lain, Joe sedang diinterogasi dan Diana bertanya tentang Joe yang menjadi orang terakhir yang terlihat bersama Neve apalagi mereka bertengkar. Diana juga bertanya apakah Joe membakar jaket Neve namun Joe tidak bisa menjawabnya. Diana menunjukkan foto luka Neve dan bertanya apakah ia yang melakukan semua ini namun Joe membantahnya. Tak lama kemudian, Kathy juga ke kantor polisi. Kathy ingin memberi pernyataan pada Diana. Joe didn't kill Neve. Ia menjelaskan kalau Joe tidak mungkin membunuh Neve karena malam itu ia dan Joe bersama di mobil van Joe berhubungan badan. Dengan keterangan ini, Joe dibebaskan. Tentu Neve marah pada Kathy, namun kini ia tahu kalau Joe tidak membunuhnya. Alex bercerita kalau ia dipenjara selama 3 tahun di penjara anak-anak karena kecelakaan kendaraan yang membunuh salah satu penumpangnya.
Namun ternyata di kecelakaan itu ternyata Joe menantangnya untuk ngebut kemudian menutup matanya sehingga mereka kecelakaan. Di kecelakaan itu Alex dan Joe selamat. Saat Alex sadar, ia mendengar suara garukan yang sama seperti yang didengar Neve dari hutan. Di tempat lain, setelah tahu apa yang dilakukan Kathy, hubungannya dengan Maria memburuk. Max menemui Maria untuk membicarakan tentang apa yang dibicarakan Tom sebelumnya tentang ia yang bisa melihat Neve. Max juga menjelaskan kalau ia juga bisa merasakan Neve walau ia tidak bisa melihatnya. Sementara itu, Kathy sedang bersama Joe. Sebenarnya mereka tidak berselingkuh karena malam itu Joe dan Neve sudah putus. Namun hubungan mereka adalah kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian Joe mengantar Kathy pulang dan Maria melihatnya. Melihat itu membuat hubungan Kathy dan Maria semakin buruk. Kathy membela diri kalau malam itu Neve dan Joe sudah putus dan malam itu ia sedang mabuk dan hal ini cuma pernah terjadi sekali. Di tempat lain, Alex dan Neve sedang di hutan karena di sana ada tumpukan batu yang aneh. Tiba-tiba mereka bisa mendengar suara garukan yang membuat mereka tidak nyaman. Saat suara itu menghilang, tiba-tiba hutan ini menjadi gelap dan Neve tidak bisa melihat Alex. Suara itu memanggilnya ke sebuah bangunan dengan lampu yang besar. Bangunan ini cukup besar dengan banyak kamar dan dari salah satu kamar Neve mendengar suara namun tiba-tiba Neve kembali. Neve memberitahu Alex kalau sebelumnya ia berada di sebuah hotel seolah seseorang ingin menunjukkan sesuatu yang penting di kamar nomor 7. Di tempat ini hanya ada satu hotel dan itu adalah milik keluarga Alex. Alex pergi ke bar dan di sana ia bertemu dengan Joe. Joe meminta maaf karena sebelumnya ia memanggilnya pembunuh. Ia juga tidak menyalahkan Alex yang melaporkannya ke polisi karena ia juga akan melakukan hal yang sama jika ada di posisi Alex. Namun Alex tidak ingin bicara dan hanya ingin sendirian. Di tempat lain, Maria pergi ke rumah Tom karena ia ingin mempercayai perkataan Tom yang berkata kalau ia bisa melihat Neve. Sementara itu, Neve pergi ke hotel sendirian karena ia tidak ingin membahayakan Alex. Ia ingin memeriksa kamar nomor 7 namun kamar itu terkunci. Namun kunci ruangan itu ada di meja resepsionis sehingga kini ia bisa membuka kamar itu. Di kamar itu, Neve kembali bisa mendengar suara garukan namun tiba-tiba lehernya menjadi sesak seolah sedang dicekik. You can see me. Namun di sana ia melihat ayah Alex, William, yang ternyata juga bisa melihatnya. Neve memberitahu sepertinya ia dibunuh di sini. Namun tiba-tiba William mencoba menangkapnya, namun tiba-tiba cermin pecah sehingga Neve bisa melarikan diri. Tempat yang Neve datangi adalah rumah William untuk mencari bukti kalau William adalah pembunuhnya. I thought you were a burglar. What are you doing? Namun di sana Alex mendengarnya sehingga memeriksanya. Neve kembali mencari ikat pinggang yang digunakan untuk membunuhnya namun ia tidak bisa menemukannya dimanapun. Neve memberitahu Alex kalau di kamar nomor 7 di hotel adalah tempatnya mati dicekik. Namun ia berpikir kalau pembunuhnya adalah William, ayah Alex, karena ia tiba-tiba menyerangnya. Tentu Alex tidak ingin mempercayai kalau ayahnya seorang pembunuh. Namun walau Neve berpikir William adalah pembunuhnya, namun ia masih tidak bisa ingat momen sebelum ia mati. Alex berpikir Neve tidak boleh begitu saja menuduh seseorang hanya berdasarkan feeling. Apalagi sebelumnya Neve sangat yakin kalau Joe adalah pembunuhnya dan kita tahu kalau itu tidak benar. Di tempat lain, Tom sedang bersama Maria dan bertanya di mana Neve sekarang. Tentu Tom tidak tahu di mana Neve sekarang berada, namun ia tahu ia tidak ada di sini. Maria belum mempercayai Tom sepenuhnya, namun ia ingin mempercayainya kalau ia masih bisa berkomunikasi dengan Neve. Maria bingung kenapa Tom bisa melihat Neve namun ia tidak bisa. Namun tentu Tom tidak bisa menjawab pertanyaan ini.
Keesokan harinya, Neve pergi ke rumah Tom dan memberitahu kalau William adalah pembunuhnya karena Alex tidak ingin membantunya. Tentu Tom bingung, namun Neve menjelaskan kalau ia tahu William tidak pernah menyukainya karena Neve sangat berbakat di dunia motocross. Namun Tom tidak berpikir alasan ini cukup untuk membunuh seseorang, namun Neve sangat yakin William dan Michael menyembunyikan sesuatu. Kemudian Neve dan Tom menemui Joe dan ayahnya Michael. Neve ingin Tom menanyai mereka tentang pesta di malam kematian Neve. Tom bertanya di mana mereka setelah pesta dan Joe menjawab di rumah, sementara Michael bingung kenapa Tom menanyakan itu sehingga Tom pergi agar tidak dicurigai. Kemudian Neve menemui Alex. Kini Alex memutuskan untuk sepenuhnya membantu Neve menemukan pembunuhnya. Sementara itu, Tom pergi ke kantor polisi dan memberitahu detektif Diana kalau William harus diinterogasi ulang. Do you want to come through? No, I'll be quick. It's William Wyatt. Diana menjawab kalau malam itu William ada di rumah, namun Tom membantahnya karena William berbohong. Namun tanpa Tom sadari, salah satu anggota klub motocross William juga ada di sana dan mendengar pembicaraan ini. Christina yang juga seorang detektif diberitahu sehingga ia ingin berbicara berdua dengan suaminya William. Christina bertanya di malam saat Neve dibunuh di mana William berada. Karena William mengaku kalau ia ada di rumah semalam, namun saat Christina bangun ia tidak melihat William di sampingnya. William menjawab sebaiknya mereka tidak membahasnya karena itu adalah hari yang buruk dan ia ingin melupakannya. We're not doing this here. Oh, yes, we are. Di saat yang sama, Alex dan Neve datang, namun tentunya Christina tidak bisa melihatnya. Neve dan Alex ingin William menjelaskan semuanya, namun William memilih pergi. William meneriakin Neve, namun yang Christina lihat hanyalah William berteriak sendiri. Setelah William pergi, Alex dan ibunya berbicara berdua dan Alex menjelaskan sepertinya William berhubungan dengan kematian Neve. Alex juga menjelaskan saat kecelakaan 3 tahun yang lalu yang membunuh salah satu temannya bukanlah sepenuhnya kesalahannya. Joe menantangnya untuk kebut-kebutan dan menutup matanya hingga mereka mengalami kecelakaan. Alex menceritakan ini pada ayahnya, namun William malah berkata tidak ada untungnya jika Joe juga dihukum karena Joe memiliki banyak potensi sebagai pembalap, sehingga hanya Alex yang dipenjara. Ini adalah pertama kalinya Christina mendengarnya dan karena itu Alex berpikir ayahnya cukup kejam untuk terlibat dalam pembunuhan Neve. Kemudian polisi dikerahkan untuk menangkap William untuk diinterogasi. Diana bertanya apakah William bersama Neve saat pembunuhan terjadi, namun William tidak ingin menjawabnya. Di tempat lain, anggota klub motocross yang menguping pembicaraan Tom memberitahu anggota lain kalau Tomlah yang melaporkan William ke polisi sehingga ditangkap. Sounds pretty fucking suspicious to me. I say we find Tom Reese and get some answers. Mendengar ini, mereka memutuskan untuk memberi pelajaran pada Tom. Mereka pergi ke rumah Tom dan mengepungnya. You know Uncle Will wasn't at the party? Yes, he was. He killed Neve. Tom memberitahu kalau William membunuh Neve. Joe sudah menganggap William seperti ayahnya sendiri sehingga ia memukul Tom berkali-kali. Maria yang ada di sana memisahkan mereka dan mengusir mereka sehingga mereka pergi. Sementara itu, Neve dan Alex pergi ke sebuah tebing untuk mencari angin segar. Namun saat di sana, tiba-tiba Neve menangis. Perasaan Neve campur aduk dan tak lama kemudian ia tertawa. Kemudian ia mendapatkan penglihatan kalau ternyata orang yang memberinya narkoba adalah Alex. Namun Neve tahu itu dan dengan sukarela mengkonsumsi narkoba itu. Neve berkata kalau karena narkoba itulah ia tidak bisa ingat apapun. Gave me too much, that's why I can't remember We took anything. the same amount. I'm sorry, but That's why I couldn't fight him off. Namun Alex bersumpah kalau mereka mengkonsumsi narkoba dengan dosis yang sama, namun Alex bisa mengingat semuanya malam itu. Neve masih marah karena Alex tahu semua ini namun ia tidak memberitahunya dari awal. Alex menjawab kalau ia bingung bagaimana cara memberitahunya. Di tempat lain, walau dipukuli Joe namun kondisi Tom tidak terlalu buruk. Hingga sekarang saat Maria bersama Tom, Neve tidak pernah datang sehingga Maria juga frustasi karena ingin berbicara dengan Neve. Namun tak lama kemudian Neve datang dan Tom memberitahu Neve kalau Maria tidak bisa melihatnya namun ia mempercayainya ada di sini dan ingin berbicara.
You're touching. Tom membuat tangan Neve dan Maria bersentuhan, namun Maria tidak bisa merasakan apapun. Mereka masuk ke rumah dan Maria menjelaskan kalau sebelum kematian Neve mereka bertengkar sehingga hal ini terus menjadi pikirannya. Neve menjawab untuk tidak perlu memikirkannya. Maria bertanya hal yang hanya ia dan Neve yang tahu sehingga Maria kini percaya kalau Tom tidak membohonginya. Tak lama kemudian Daniel datang untuk mencari Maria. Daniel memberitahu kalau koroner sudah bisa mengubur mayat Neve namun Maria menolaknya. Neve takut jika tubuhnya dikubur mungkin Neve akan menghilang. Tidak ingin memikirkan ini, Neve pergi ke bar dan bertemu dengan Alex di sana. Neve berkata kalau narkoba yang ia konsumsi merusak ingatannya sehingga ia tidak bisa ingat siapa pembunuhnya. Namun Alex berpikir kalau itu bukan pengaruh obatnya. Alex mengkonsumsi dosis yang sama namun ia masih ingat semuanya. Ia berpikir justru Neve sendirilah yang tidak mau mengingat kematiannya sehingga ia tidak bisa mengingatnya. Neve juga bercerita tentang ayah tirinya yang ingin mengubur tubuhnya dan Neve takut kalau ia akan menghilang. Alex menenangkannya kalau tubuh Neve sudah berada di freezer selama berhari-hari, apa bedanya kalau ia dikubur. Sementara itu, Diana masih menginterogasi William. Polisi sudah menggeledah rumah dan hotel William. Diana memberitahu kalau kepolisian juga menemukan noda darah di kamar nomor 7 di hotelnya, namun William tidak ingin berkomentar apapun. Saat ini, tim forensik sedang memeriksa darah itu untuk memastikan apakah darah itu adalah darah Neve. Tak lama kemudian, Diana menemui Daniel untuk memintai keterangan. Namun pertanyaan ini bukan tentang Neve melainkan tentang mantan istri Daniel yang bernama Victoria yang menghilang. What did you think had happened when Victoria went missing? Diana bertanya menurut Daniel apa yang terjadi pada Victoria saat ia menghilang. Daniel menjelaskan kalau Victoria mengalami mental breakdown setelah memiliki anak dan meninggalkannya dan anaknya begitu saja. Daniel berpikir kalau Victoria menghilang dan mungkin sudah bunuh diri di suatu tempat. Victoria adalah salah satu arsitek untuk Hotel William. Diana menjelaskan kalau di salah satu kamar ditemukan noda darah namun darah itu sudah lama ada di sana. Mungkin sekitar 7 tahun yang lalu tepat saat Victoria menghilang. Namun belum ada kepastian kalau darah ini milik Victoria karena butuh waktu lama untuk memeriksa darah selama ini. Kemudian Daniel dan Kathy pergi ke pemakaman dan bertemu dengan Maria dan Tom. Maria masih tidak ingin Neve dikubur karena takut ia menghilang. Neve melihat ibunya berdebat dengan Kathy dari kejauhan. Kemudian Neve memasuki gereja di mana saat ini ibunya sedang menyendiri. I don't know if you're here. Maria menyalakan lilin dan berkata ia tidak tahu apakah Neve ada di sini dan ia tidak tahu apa yang diinginkan Neve. Neve mematikan lilin untuk memberitahu ibunya kalau ia ada di sini. Yang diinginkan Neve adalah untuk ibunya move on dan membiarkannya pergi. Dan dengan begitu Maria memutuskan untuk mengubur tubuh Neve. Keesokan harinya pemakaman Neve dilakukan dan terlihat hubungan Maria dan Kathy membaik karena Maria tidak pernah membenci Kathy. Keesokan harinya, Joe memberitahu ayahnya kalau ia akan pergi dari tempat ini. Ia memikirkan perkataan Neve yang tidak ingin terjebak di tempat ini. Joe merasa kalau ia tidak bisa berada di sini dan ingin pergi sendiri sementara Michael memilih tinggal di sini walau sendirian. Di tempat lain, William dibebaskan karena kepolisian tidak memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan kalau William adalah pembunuh Neve. Namun investigasi masih dilakukan, namun William tidak bisa ditahan selamanya. Tom dan Maria tidak suka Diana membebaskan William. The hotel. What about forensics? What about the belt? What belt? Tom berkata kalau kepolisian harus mencari ikat pinggang yang digunakan untuk membunuh Neve. Mendengar ini, detektif Diana bingung kenapa Tom bisa tahu tentang ikat pinggang ini karena informasi ini tidak disebarkan oleh kepolisian. Hal ini membuat Tom dicurigai menjadi pembunuh Neve. Kembali ke rumah William. Neve yang sedang ada di sana tidak percaya kalau kepolisian melepaskannya. Neve pergi keluar namun ia dan Alex kembali mendengar suara garukan. Tiba-tiba Neve melayang dan berada di sebuah ruangan yang gelap.
Di sana ia bisa mendengar meja kayu dengan cakaran yang mungkin sumber suara garukan yang selama ini ia dengar. Dan di sana ia juga menemukan tengkorak manusia yang sepertinya sudah lama ada di sini. Flashback ke masa lalu. Kita akan melihat seorang perempuan bernama Victoria yang merupakan istri Daniel sebelum Maria. Saat ini Daniel masih bersama Victoria. Mereka sudah memiliki 2 anak, yaitu Kathy dan Max, dan Daniel menyarankan bagaimana jika mereka menambah anak. Namun Victoria tidak menjawab pertanyaan ini. Victoria sering mengalami mental breakdown dan melamun. Di sebuah restoran, ia bertemu dengan Maria yang masih menikahi Tom yang sering mabuk. Victoria dan Tom adalah teman dekat dari saat mereka masih SMA. Saat ini, Victoria sedang memiliki proyek untuk merenovasi hotel yang dibeli William. Saat ini William dan Victoria sedang di hotel, namun seharusnya mereka bersama Michael. Namun Michael tidak bisa datang sehingga rapat ini harus ditunda. Di sore hari, pesta ulang tahun Daniel dirayakan dan Michael datang ke pesta ini. Terlihat dari pergelangan tangan Victoria yang berdarah merupakan tanda kalau ia mengalami mental breakdown di mana ia sering menyakiti dirinya sendiri. Karena merasa tidak nyaman, Victoria pergi ke garasi dan menggaruk tangannya hingga terluka. Tak lama kemudian, Michael dan Tom menyusulnya untuk minum-minum di sini. William juga bergabung, namun ia tidak minum-minum. Mereka berempat sering nongkrong bersama dari saat mereka muda. I will find a way to pay you back. I owe you. William menjelaskan beberapa bulan yang lalu ia mengalami kecelakaan saat balapan yang hampir membunuhnya. Namun untungnya Tom ada di sana dan memanggil ambulans sehingga William selamat sehingga William berhutang nyawa pada Tom. Kemudian William dan Michael berbicara dan William memarahinya karena tidak bertanggung jawab padahal mereka seharusnya meeting dengan Victoria. Namun Michael malah mabuk. William sudah muak sehingga ia memutuskan untuk membeli hotel itu sendirian tanpa Michael. Di saat yang sama, Daniel dan Victoria juga sedang berbicara. Daniel khawatir dengan Victoria yang mengalami mental breakdown. Victoria menjelaskan kalau ia tidak ingin lagi memiliki anak karena ia tidak ingin mengalami lagi apa yang ia alami setelah memiliki Kathy dan Max. Victoria sangat menyayangi Kathy dan Max namun ia tidak ingin lagi memiliki anak dan Daniel memahaminya sehingga ia tidak akan memaksanya. Daniel ingin menolong Victoria namun yang Victoria inginkan hanyalah waktu untuk sendirian. Untuk menenangkan diri, Victoria pergi ke hotel yang sedang direnovasi. Di sana ia bertemu dengan seseorang dan di saat yang sama Neve mendapatkan kembali kesadarannya. Neve baru saja melihat kehidupan Victoria sebelum menghilang dan di sana ia bisa bertemu dengan Victoria. Yang diketahui orang-orang adalah Victoria menghilang karena melarikan diri. Namun ternyata selama ini Victoria sudah meninggal dan tubuhnya ada di ruangan ini. Victoria berkata saat ia menyadari keberadaan Neve, ia selalu mencoba menghubunginya. Namun ternyata Victoria juga tidak bisa mengingat kenapa ia mati. Victoria menunjukkan kalau di lehernya juga ada bekas ikat pinggang yang artinya Victoria dibunuh dengan cara yang sama bahkan mungkin oleh orang yang sama. Namun mereka sama-sama tidak tahu siapa yang membunuh mereka. Di tempat lain, Tom diinterogasi karena tahu tentang ikat pinggang yang membunuh Neve padahal kepolisian tidak menyebarkan informasi ini. Tom menjelaskan kalau ia tahu ini dari Neve karena ia bisa melihat hantu Neve. Tentu jawaban ini tidak akan Diana percayai. Apalagi kepolisian sudah memeriksa rumahnya dan mengetahui kalau di komputer Tom ada histori login ke sosial media Neve setelah meninggal. Tentu Tom menjawab kalau yang menggunakan komputernya adalah Neve namun Diana masih tidak mempercayainya. Diana berpikir apakah Tom dan William bekerja sama dalam pembunuhan Neve namun tentunya Tom membantahnya. Kembali ke tempat Victoria dan Neve, Victoria menjelaskan kalau ia tidak mengingat apapun karena tiba-tiba ia terbangun di sini. Mereka sama-sama tidak tahu siapa yang membunuh mereka sehingga Neve berpikir mungkin Alex benar. Mereka tidak ingat karena mereka tidak ingin mengingat momen saat mereka meninggal. Sementara itu, Diana kembali menemui William. Diana ingin kembali menanyakan sesuatu, namun William ingin Diana berbicara dengan pengacaranya. You said you could see her too.
Tom memberitahu kalau William juga bisa melihat Neve, namun William tidak menjawabnya dan memilih pergi. Sementara itu, Alex ingin memeriksa hotel ayahnya sendirian karena berpikir Neve mungkin ada di sini. Di kamar nomor 7, Alex melihat William di sana. I want the truth. Look me in the eyes and tell me you had nothing to do with Neve's death. Alex kembali bertanya apakah William membunuh Neve. William menjawab ia tidak pernah menyentuh Neve. Namun ia tahu siapa yang membunuh Neve. Alex memohon William untuk memberitahu siapa yang membunuh Neve. Di saat yang sama, Neve mencoba mengingat kematiannya dan ia bisa kembali ke malam ia dibunuh. Saat ini ia sedang berada di hutan. Ini adalah momen setelah ia meminum narkoba bersama Alex. What are you doing out here on your own, Neve? Saat di perjalanan pulang, Neve bertemu dengan Michael yang menawarkannya tumpangan untuk pulang. Michael ingin memasangkan sabuk pengaman untuk Neve yang mabuk, namun Neve malah marah karena berpikir Michael ingin melecehkannya. Neve ingin pulang berjalan kaki, namun Michael melarangnya karena khawatir. Look at yourself. Namun Neve malah mengejek dan menertawakan Michael sehingga Michael menamparnya. Kemudian Neve melarikan diri ke hutan. Michael mengejarnya dan Neve terus menghina Michael, bahkan mengancamnya kalau ia akan memberitahu semua orang kalau Michael menamparnya. Neve kembali melarikan diri, namun Michael mengejarnya dan memukul kepalanya dengan batu. Kemudian ia menggunakan ikat pinggangnya untuk mencekiknya hingga mati. Kembali ke hari kematian Victoria. Michael menemui Victoria di hotel. Michael selalu menyukai Victoria dari saat mereka SMA, namun Victoria hanya bersikap baik padanya. Michael berpikir kalau Victoria berpikir kalau ia tak cukup baik untuknya sehingga membuatnya merasa rendah diri. Kembali ke masa sekarang, Neve dan Victoria sama-sama mengingat kalau orang yang membunuh mereka adalah Michael. Sementara itu, Michael juga ada di hotel di mana Alex dan William berada. Michael tahu kalau William sudah memberitahu Alex rahasianya. Go. We have to stop her. William menyerang Michael agar Alex bisa melarikan diri. William sudah lelah menutupi kesalahan Michael dan ingin memberitahu kepolisian. Tentu William juga akan ditangkap karena menyembunyikan kebenaran dan William juga tidak bisa membuktikan pembunuhan Neve. Namun William tahu apa yang Michael tidak tahu. Alex menelpon Diana dan memberitahu kalau Michael yang membunuh Neve dan ayahnya melindunginya. Tiba-tiba listrik di sana menjadi aneh dan Alex mengikutinya. Dari sebuah dinding, ia mendengar suara ketukan karena Neve mencoba melarikan diri. Alex dan Neve saling menyadari kalau Neve ada di balik dinding ini. Kemudian Alex menghancurkan dinding ini yang menutup pintu ke ruang bawah tanah. Tak lama kemudian, Maria juga datang ke hotel ini dan membantu Alex membuat lubang di dinding. Kill Victoria Sands. Her body's down there. What's she saying? What? Neve keluar dari ruang bawah tanah dan memberitahu Alex kalau Michael juga membunuh Victoria dan mayatnya ada di ruang bawah tanah. Alex dan Maria memanggil polisi dan kepolisian akan memeriksa tengkorak Victoria. Di tempat lain, William sedang menggali tanah untuk mengambil sebuah plastik yang berisi kepala ikat pinggang Michael yang ia bakar namun masih tersisa. William pulang setelah mengirim bukti pembunuhan Neve ke kantor polisi. Saat William di dalam rumah, Michael sudah menunggunya. William memberitahu bukti pembunuhan Neve oleh Michael. Michael dan William berkelahi dan karena Michael memegang obeng, ia bisa membunuh William. Dengan cepat, Michael pergi ke mobilnya, namun ternyata Tom sudah menunggunya dan mencekiknya dengan ikat pinggang seperti apa yang ia lakukan pada Neve. Namun Maria menyadarinya dan meminta Tom untuk melepaskan Michael. Michael sempat berhenti bernafas, namun Maria berhasil menyelamatkannya. Dan kini Michael bisa melihat Neve dan polisi datang untuk menangkap Michael. Waktu berlalu, Neve sedang bersama Tom di belakang rumah.
Neve berkata beberapa tahun yang lalu Tom pernah pingsan saat mandi dan tenggelam di bathtub dan hampir mati. Alex dan William pernah kecelakaan yang hampir merenggut nyawa mereka. Sepertinya orang-orang yang hampir matilah yang bisa melihat Neve. Awalnya Michael juga tidak bisa melihat Neve. Namun setelah Tom mencekiknya hingga hampir mati, sejak saat itulah Michael juga bisa melihatnya. Di tempat lain, Diana sedang menginterogasi Michael. Walau misal pembunuhan Victoria dan Neve tidak bisa dibuktikan, namun Michael sudah terbukti membunuh William. Michael masih membantah kalau ia membunuh Victoria dan Neve. Diana menunjukkan kepala ikat pinggang yang digunakan Michael mencekik Neve yang sudah ia bakar. Juga ada foto yang menunjukkan kalau kepala ikat pinggang ini adalah milik Michael. Kemudian Michael dimasukkan ke sel sementara dan Neve sudah menunggunya di sana. Kehidupan Michael bisa dibilang menyedihkan. Istrinya meninggal karena kanker. Anaknya Joe lebih memilih pamannya William daripada ayahnya. Namun Michael bekerja keras untuk membesarkan Joe sendirian dan tidak suka Neve tidak menghormatinya. Neve tidak peduli itu karena Michael sudah mencuri masa depannya. Namun Neve memilih untuk tidak balas dendam dan membiarkan Michael menanggung beban 3 pembunuhan selama sisa hidupnya. I'm not as forgiving as Neve. Namun tak lama kemudian Victoria muncul di sel itu setelah Neve pergi. Victoria tidak sepemaaf Neve dan menyerang Michael. Tak lama kemudian polisi memeriksa sel Michael dan menemukan Michael sudah meninggal. Kini pembunuhan Neve sudah terpecahkan dan ia sudah tenang. Tak ada yang bisa ia lakukan di sini sehingga ia pergi dengan motornya dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini cukup unik karena membahas kasus pembunuhan dari sudut pandang korban yang menjadi hantu. Dengan unsur mistis yang kental membuat kasus pembunuhan ini semakin menarik. Jadi untuk tema Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah pace. Pace di series ini cepat dan sangat sedikit fillernya. Series ini cuma 8 episode dengan 50 menitan tiap episodenya, jadi gak buang-buang waktu. Di 8 episode itu kita diberi 2 pelaku yang sebenarnya bukan yang membuat kita terus bertanya-tanya siapa pembunuh sebenarnya. Jadi untuk pace Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist di series ini adalah kita diberi 2 tersangka yang ternyata bukan pembunuhnya, yaitu Joe dan William. Namun menurut Mimin, alasan Michael membunuh Neve dan Victoria juga tidak terlalu kuat. Apalagi kenapa William membantu melindungi Michael padahal hubungan mereka tidak terlalu baik. Jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Jujur buat Mimin endingnya agak anti klimaks. Michael kurang menarik menjadi pembunuh Victoria dan Neve. Apalagi tidak jelas apakah Neve tetap ada di dunia atau sudah di akhirat. Jadi untuk ending Mimin kasih rating 7/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini cuma 8 episode dengan 50 menitan di tiap episodenya. Jadi kamu gak akan buang-buang waktu buat nonton series ini. Pacingnya juga cepet dan gak bertele-tele. Jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating The Rising adalah 8,4. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.